Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar yang kami kerjakan dengan judul analisis komunitas menggunakan kata kunci saham dengan metode algoritma Lubin menggunakan sosial media Twitter. Di kelompok 3 ini kami memiliki 3 anggota, yaitu saya sendiri, Rohan Khalid Putra, terus teman saya ada Fahmi Fauzan dan Vina Putri Damastia. Langsung ke bab 1, pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh teman saya Vina. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Pada saat sekarang ini terdapat banyak pilihan dalam melakukan kegiatan investasi untuk mendapatkan suatu keuntungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Investor dapat melakukan investasi dalam berbagai pilihan seperti deposito, obligasi, emas, saham, dan banyak investasi lainnya. Investasi berupa saham memiliki daya tarik sendiri untuk para investor, di mana dengan melakukan investasi saham, mereka memiliki harapan dividen saham atau pembagian laba yang tinggi. Namun, hal itu tidak bisa dengan mudah dilakukan karena investasi saham membutuhkan ilmu terkait, sehingga banyak orang yang mau belajar dengan mencari informasi terkait saham dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Salah satu caranya dengan berdiskusi di media sosial, khususnya Twitter. Media sosial Twitter seringkali digunakan sebagai media untuk berkumpulnya berbagai komunitas atau forum diskusi akan hal-hal tertentu. Dengan adanya penelitian menggunakan social network analysis, penyebaran informasi di Twitter dapat membentuk sebuah jaringan sosial di mana para user yang melakukan interaksi melalui tweet mengenai topik bisnis dan akan membentuk nodes dan edge pada jaringan. Dengan begitu, maka dapat dilakukan proses community detection dari jaringan tersebut. Jaring sosial pada suatu individu dibuat berdasarkan interaksi dan hubungan pribadinya dengan orang lain dalam satu jaringan. Tujuan dari penelitian kami mengetahui persebaran informasi di Twitter mengenai perbincangan yang sedang hangat dibicarakan. Hal terpenting dari social network analysis adalah untuk mengetahui jumlah komunitas yang terbentuk merupakan akun atau individu dan memiliki kontribusi terbesar dalam jejaring terhadap kata kunci saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Selanjutnya adalah landasan teori dari yang kita kerjakan. Terdapat 5 landasan teori. Yang pertama itu social network-nya. Social network di sini yaitu kami menggambarkan jaringan sosial dari suatu grafik jaringan sosial G yang terdiri dari N jumlah node yang menunjukkan N itu individu atau peserta dalam jaringan. Setelah itu hubungan antara node I dan node J diwakili oleh JE, IJ. Grafik tersebut dapat diwakili oleh matriks keterangan A, dan yang mana ini tuh IJ sama dengan 1 dan kasus terdapat edge antara I dan J yang mana yaitu AIJ sama dengan 0. Setelah itu community di sini kami mendefinisikan sebagai sekelompok entitas yang memiliki hubungan lebih dekat antara satu sama lain dibandingkan entitas lainnya pada suatu kumpulan data. Setelah itu kami juga di sini menggunakan algoritma Lorentz. Metode algoritma Lorentz ini yaitu suatu algoritma yang mendeteksi komunitas dalam jaringan sosial. Metode Lorentz memaksimalkan skor modularitas untuk setiap komunitas, di mana modularitas tersebut mengukur kualitas penempatan node ke suatu nilai komunitas. Selanjutnya di sini kami juga menampilkan graf. Graf di sini yaitu merupakan network analisis menggunakan suatu jenis graf yang berisi nodes atau titik untuk menunjukkan atau lebih tepatnya mempresentasikan faktor dan edge untuk suatu garis yang menampilkan hubungan atau relasi yang disebut dengan sociograms. Selanjutnya kami juga di sini tentunya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa? Karena
bahasa Python ini dianggap sebagai pemrograman yang interpretatif dan multiguna, karena Python di sini sifatnya lebih menekankan pada suatu keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami suatu sintaks. Oke, segitu saja dari landasan teori. Selanjutnya Vina Putri akan membacakan perancangan sistem. Oke, selanjutnya perancangan sistem. Perancangan sistem yang kami bangun itu yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu penggunaan media Dari awal. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengguna media sosial Twitter yang terlibat pada percakapan dengan kata kunci saham. Yang kedua, pengumpulan data. Pengambilan data pada platform Twitter dengan teknik crawling menggunakan Google Colab. Yang ketiga, penggunaan library. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa library seperti Pandas dalam mengolah data network untuk membentuk suatu jaringan, Matplotlib untuk memvisualisasi data, NumPy, dan Skippy Sparse. Yang terakhir, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan import dataset, membentuk graf, menghitung jumlah komunitas, dan memvisualisasi data. Selanjutnya, hasil dan analisis akan dijelaskan oleh Raihan. Oke, untuk bab 4 ini merupakan hasil dan analisis yang telah kita teliti. Jadi yang pertama bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunitas yang tercipta dari kata kunci saham dengan dataset yang bersumber dari pengambilan data media sosial ternama yaitu Twitter. Nah, berikut hasil dan analisis yang sudah dipaparkan. Yang pertama adalah penggunaan atribut. Nah, dalam melakukan perhitungan perlu melihat seberapa banyak user melakukan aktivitas terhadap suatu social network. Sehingga dari banyaknya atribut yang telah di-crawling, dipilihlah atribut yang dibutuhkan, yaitu username dan reply to SN. Karena dari kedua atribut ini bisa menunjukkan bahwa user dan reply to SN memiliki suatu keterkaitan yang terhubung. Sehingga dapat nanti diolah menjadi suatu edge dan node dan akan dihitung nilai dari keterdekatannya dan dapat dihitung nilai komunitasnya. Nah, terus dari yang gambar selanjutnya untuk yang pertama adalah grafik yang awal itu adalah visualisasi terhadap graf terkaitan dengan username dan reply to SN-nya. Jadi dalam melakukan visualisasi terhadap graf ini, proses ini membentuk jaringan dari hasil cuitan antara user dalam Twitter. Terus proses memvisualisasikan data menggunakan library dari Network X yang membantu untuk melakukan pembentukan dari graf sesuai dengan yang dimasukkan dan Matplotlib untuk membantu visualisasi data menjadi graf. Dalam membentuk graf, peneliti menggunakan layout Kamada Kawaii untuk melakukan visualisasi datanya. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, ini dari graf yang sebelumnya dilakukan proses yang selanjutnya menggunakan metode Login, sehingga dapat terbentuk dan memvisualisasikan menjadi suatu kelas dalam representasinya dengan menggunakan warna-warna tertentu. Jadi terlihat bahwa ada warna-warna, di sini ada warna biru, warna ungu, warna kuning, warna hijau, itu menandakan bahwa itu adalah sebuah komunitasnya gitu. Jadi dapat dilihat dari terkaitan warnanya. Nah, terus didapatkan juga dari hasil metode Login ini didapatkan dari rata-rata dari 5.000 data individu yang saling terhubung didapatkan sejumlah 1.632 jumlah komunitas. Artinya bahwa ada sekitar sekitar 18%-nya gitu dari individu yang saling terkaitan dalam membentuk sebuah jumlah komunitas.
komunitas. Dan selanjutnya bab kelima, kesimpulan besaran akan dipresentasikan oleh Pak Hafiz. Oke, untuk kesimpulannya dari semua yang telah dibacakan, yang pertama, dari kesimpulan hasil penelitian ini telah dilakukan tujuannya untuk mencari suatu nilai komunitas dalam dataset yang diambil dari media sosial, yaitu Twitter khususnya. Dengan kata kunci saham, diketahui dari sekitar lebih dari 5.000 data individu terbentuk sekitar 1.632 jumlah komunitas, di mana hal ini ditentukan menggunakan algoritma Levine yang di mana algoritma tersebut dapat menentukan jumlah komunitas berdasarkan perhitungan dari nilai algoritma itu sendiri. Dan terbukti dengan metode algoritma Levine tersebut dapat mendapatkan hasil atau jumlah dari identifikasi untuk menemukan jumlah nilai suatu komunitas. Mungkin segitu aja untuk kesimpulan dari presentasi kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya itu saja dari kelompok kami dalam mempresentasikan tugas besar ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.